Selamat datang kembali di Gudang Kuis. Semoga kuis kali ini dapat menghibur atau memperluas wawasan penonton sekalian. Selamat menonton. Video akan dimulai dalam 5 detik. Pertanyaan pertama, berapa lama Nabi Musa tinggal di Madian setelah melarikan diri dari Mesir? A. 10 tahun. B. 20 tahun. C. 7 tahun. D. 5 tahun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. 10 tahun. Nabi Musa tinggal selama 10 tahun di Madian, di mana ia bekerja dan kemudian menikah. Pertanyaan kedua, apa yang Nabi Musa lihat ketika menerima wahyu pertama kali? A. Sebuah gunung besar. B. Cahaya api di semak belukar. C. Cahaya bulan. D. Bintang yang bersinar terang. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Cahaya api di semak belukar. Nabi Musa melihat cahaya api di semak belukar di Gunung Sinai yang menjadi awal pertemuannya dengan Allah. Pertanyaan ketiga, apa isi pesan Allah kepada Nabi Musa ketika pertama kali berbicara dengannya? A. Membangun kerajaan. B. Mengajak Bani Israel kepada Allah. C. Memerangi bangsa Mesir. D. Membuat sumur untuk Bani Israel. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Mengajak Bani Israel kepada Allah. Allah memerintahkan Nabi Musa untuk membawa Bani Israel keluar dari Mesir dan menyeru mereka kepada Allah. Pertanyaan keempat, saat Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai, kaum Bani Israel dipimpin oleh A. Nabi Harun. B. Samiri. C. Firaun. D. Karun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Nabi Harun. Nabi Harun diamanahkan untuk memimpin dan menjaga Bani Israel selama Nabi Musa di Gunung Sinai. Pertanyaan kelima, apa yang dilakukan oleh Karun ketika Nabi Musa menyeru untuk bersedekah? A. Menolak dengan sombong. B. Memberikan hartanya. C. Mengikuti perintah Nabi Musa. D. Berjanji untuk bersedekah. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Menolak dengan sombong. Karun menolak perintah bersedekah dan bersikap sombong karena merasa kaya. Pertanyaan keenam, bagaimana nasib Karun setelah menolak ajakan Nabi Musa? A. Ditenggelamkan bersama hartanya ke dalam tanah. B. Diusir dari Bani Israel. C. Menjadi pemimpin Bani Israel. D. Diampuni oleh Allah. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A.
ditenggelamkan bersama hartanya ke dalam tanah. Karun beserta hartanya ditelan bumi sebagai hukuman atas kesombongannya. Pertanyaan ketujuh. Apa alasan utama Nabi Musa memohon bantuan saudaranya, Nabi Harun? A. Untuk kekuatan fisik. B. Karena Harun lebih fasih berbicara. C. Untuk menenangkan Firaun. D. Agar dapat mengusir Firaun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Karena Harun lebih fasih berbicara. Nabi Musa meminta bantuan Harun karena Harun lebih fasih dalam berbicara dan berdakwah. Pertanyaan ke-8. Dalam Al-Quran, Nabi Musa sering disebut bersama dengan Nabi A. Isa, B. Harun, C. Yunus, D. Zakaria. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Harun. Nabi Musa dan Harun sering disebut bersama karena keduanya memiliki tugas dakwah yang sama. Pertanyaan ke-9. Nabi Musa melawan Firaun dengan cara A. Mengajak Firaun kepada Allah dengan cara baik. B. Menggunakan kekerasan. C. Mengumpulkan pasukan untuk menyerang. D. Menyerang istana Firaun. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Mengajak Firaun kepada Allah dengan cara baik. Nabi Musa mengajak Firaun dengan cara baik, walaupun akhirnya ditolak dengan sombong. Pertanyaan ke-10. Apa yang menjadi bukti kerasulan Nabi Musa? A. Tongkat yang berubah menjadi ular. B. Emas berkilaan. C. Sihir yang luar biasa. D. Kecepatan berlari. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Tongkat yang berubah menjadi ular. Mukjizat tongkat dan tangan bercahaya menjadi tanda kerasulan Nabi Musa yang diberikan oleh Allah. Pertanyaan ke-11. Dalam Al-Quran, Nabi Musa diceritakan melakukan perjalanan bersama Nabi Khidir. Apa tujuan perjalanan ini? A. Untuk belajar hikmah dan kebijaksanaan. B. Untuk menaklukkan musuh. C. Untuk mencari harta karun. D. Untuk beristirahat. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Untuk belajar hikmah dan kebijaksanaan. Nabi Musa melakukan perjalanan bersama Nabi Khidir untuk mempelajari kebijaksanaan dan hikmah dari tindakan Allah. Pertanyaan ke-12. Salah satu keajaiban yang dilakukan Nabi Musa dengan izin Allah adalah A. Menghidupkan kembali orang mati. B. Mengeluarkan air dari batu. C. Menyembuhkan penyakit. D. Menanam pohon. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Mengeluarkan air dari batu. Dengan izin Allah, Nabi Musa memukulkan tongkatnya pada batu
sehingga memancarlah air. Pertanyaan ke-13. Apa yang terjadi pada tongkat Nabi Musa ketika dilemparkan di hadapan Firaun? A. Menjadi ular besar. B. Mengeluarkan api. C. Menjadi pedang. D. Menghilang. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Menjadi ular besar. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular besar sebagai salah satu mukjizatnya. Pertanyaan ke-14. Nabi Musa dikenal sebagai sosok yang A. Bijaksana dan sabar. B. Kaya raya. C. Pemarah. D. Penyihir hebat. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah A. Bijaksana dan sabar. Nabi Musa dikenal dengan kebijaksanaan dan kesabarannya dalam menghadapi kaumnya. Pertanyaan ke-15. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel keluar dari Mesir, mereka melintasi A. Sungai Nil. B. Laut Merah. C. Laut Hitam. D. Laut Mediterania. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Laut Merah. Nabi Musa membelah Laut Merah dengan izin Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari Firaun. Pertanyaan ke-16. Apa yang terjadi dengan laut setelah Bani Israel berhasil melintasinya? A. Tetap terbuka. B. Kembali menutup dan menenggelamkan Firaun. C. Mengering sepenuhnya. D. Berubah menjadi padang pasir. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Kembali menutup dan menenggelamkan Firaun. Setelah Bani Israel melewati laut tersebut menutup dan menenggelamkan Firaun serta pasukannya. Pertanyaan ke-17. Setelah kejadian di laut, Bani Israel meminta Nabi Musa untuk A. Membuat berhala. B. Mengambil mereka kembali ke Mesir. C. Menyediakan makanan. D. Mendirikan istana. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah C. Menyediakan makanan. Bani Israel meminta Nabi Musa untuk meminta makanan kepada Allah di padang pasir. Pertanyaan ke-18. Apa yang Allah turunkan untuk makanan Bani Israel di padang pasir? A. Air dan buah-buahan. B. Mena dan salwa. C. Gandum dan daging. D. Kurma dan madu. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B. Mena dan salwa. Allah memberikan makanan berupa mana dan salwa sebagai rezeki bagi Bani Israel di padang pasir. Pertanyaan ke-19. Mengapa Bani Israel seringkali berselisih dengan Nabi Musa? Karena A.
Mereka sangat patuh. B. Mereka keras kepala dan sering tidak percaya. C. Mereka ingin kembali ke Mesir. D. Mereka suka berperang. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah B, karena mereka keras kepala dan sering tidak percaya. Bani Israel terkenal keras kepala dan sering membangkang, sehingga seringkali berselisih dengan Nabi Musa. Pertanyaan ke-20, di mana Nabi Musa wafat? A. Gunung Tursina. B. Di dekat Sungai Nil. C. Di Tanah Madian. D. Di perbatasan Tanah Suci. Pertanyaan akan berakhir dalam 10 detik. Jawaban yang benar adalah D, di perbatasan Tanah Suci. Nabi Musa wafat di perbatasan Tanah Suci setelah membawa Bani Israel menuju negeri yang dijanjikan. Terima kasih telah menonton video ini. Subscribe jika tidak ingin ketinggalan kuis. Share jika kalian ingin membagikannya. Komen pendapat kalian tentang video ini. Dan like jika kalian suka video ini.